Oke, kita sampai di video ke-6. Nah, sebelum masuk ke simulasi, saya jelaskan dulu tentang materi apa yang kita akan bahas. Kita akan membahas tentang output yang berfungsi sebagai pulsa. Bedanya kalau output biasa, misalkan kita pakai out, begitu kita nyalakan, dia akan nyala terus-menerus. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas output pulsa, yaitu PLS dan PLF. Nah, PLS ini pada saat contohnya ini X0 mengaktifkan PLS M0. Nah, nanti M0 itu hanya akan aktif sesaat saja. Jadi hanya aktifnya cuma sebentar gitu. Apa itu M0? M0 itu adalah internal relay atau coil yang dia virtual, adanya cuman di program aja, nggak seperti Y70. Yang Y70 ini kan secara fisik kita bisa temukan di terminalnya si PLC. Nah, kalau si M0 itu udah nggak ada. Atau kalau di simulasi sambil kita lihat di sini. Nah, M0 itu ada penjelasannya di sini. M0, M1 dan MM yang lain itu adalah relay bantu atau disebutnya dengan auxiliary relay. Jumlahnya untuk PLC tertentu nanti akan sangat beragam tergantung dari jenis CPU-nya si PLC. Kebetulan yang kita pakai untuk praktek ini, untuk simulasi ini adalah yang memiliki 512 poin, mulai dari M0 sampai M511. Relay ini akan membantu pada saat kita melakukan pemrograman. Balik lagi ke sini, pada perintah PLS, kalau ini X0 saya aktifkan, PLS itu aktif, nanti M0 itu hanya aktif sesaat saja. Hanya aktif sesaat saja. Walaupun di sini kelihatan tidak aktif, kalau Y70 ini aktif berarti sebenarnya M0 itu sudah sempat aktif. Sempat sepersekian detik aktif. Begitu juga untuk mematikan, ada perintah selain PLS, ada perintah PLF. PLF itu aktifnya juga sebentar, hanya bedanya kita lihat di berikutnya. Nah, tadi PLS ada di M0, PLF ada di M5 ya. Kita lihat M5 dan M0. Kita lihat di sini X0 pada saat ditekan, M0 tidak aktif sepanjang X0 ditekan, tapi hanya aktifnya cuma sebentar aja. Cuma sebentar aja. Ini bisa kalau di programming PLC namanya satu scan time. Itu lamanya satu scan time itu sekitar 1 milisecond. Hanya 1 milisecond aja aktif. Setelah itu dia udah gak aktif lagi. Untuk mengaktifkan Y70 ya dalam program ini. Kemudian kalau kita lihat lagi menariknya di sini, X1 pada saat X1 ditekan, padahal di sini X1 itu mengaktifkan PLF M5 ya. X1 mengaktifkan PLF M5. Pada saat X1 ditekan, M5 tidak langsung aktif. Nah, M5 baru aktif pada saat X1 selesai ditekan. Nah, itu perbedaannya PLS dan PLF. Kalau PLS itu data output ke device ditentukan pemindaian pertama setelah kondisi input terpenuhi, maksudnya pada saat tombol itu ditekan, sekali itu juga dieksekusi. Hanya satu scan time atau pemindaian pertama saja. Kalau PLF, outputnya dieksekusi, durasinya sama pemindaian pertama, tetapi setelah inputnya tidak terpenuhi. Kalau di sini kita bisa lihat setelah X1-nya tidak ditekan, baru M5 itu akan aktif. Itu perbedaan instruksi PLF dan PLS. Untuk pemanfaatannya PLF misalkan seperti ini, ada konveyor, kemudian konveyornya dilewati oleh produk, kita akan menghitung jumlah produk yang akan lewat di konveyor itu. Nah, seharusnya perintah menghitungnya itu bukan pada saat produk itu pertama kali dideteksi oleh sensor. Karena misalkan kita menghitung 5 produk, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Begitu produk kelima masuk, kalau kita mau menghentikan konveyor, produk ini belum benar-benar lewat dari sensor ini. Maksudnya gini, kalau produk ini masuk ke sini, saya kena sensor ini, kan udah masuk ke hitungan 5. Begitu masuk hitungan 5, kalau konveyornya mau di stop, produk belum benar-benar lolos ke sini. Nah, instruksi PLF itu bisa kita jadikan bantuan. Jadi bendanya sudah lewat semua. Begitu benda tidak terdeteksi lagi oleh sensor, di situ instruksinya dipanggil, instruksinya diberikan, sehingga PLF ini membantu kita pada saat
contohnya ya, pada saat counting seperti ini, benda sudah lewat semua baru dianggap 1, benda lewat semua lagi baru dianggap 2, dan seterusnya. Semua benda sudah terlewati oleh sensor baru itu dianggap lolos gitu. Sorry. Nah, bagaimana cara menggunakannya di simulasi, di program? Nah, kita buat instruksinya sesuai dengan programnya sesuai dengan instruksi di sini. Ada PLS M0 dan ada PLF M1. Mulai dari edit ladder kita masukkan pakai biasa ya, F5, kemudian X24. Kemudian saya panggil instruksi PLS M0 dengan menggunakan F8. PLS kemudian M0. PLS M0. Oke. Berikutnya PLS M0-nya nanti akan dipakai buat mengaktifkan safe holding yang ada di sini, misalkan M0. Kemudian NC-nya berarti di sini Shift F5, klik NC-nya adalah X21. Ini sini X21. Kemudian kita masukkan ke sini lagi, outputnya adalah Y01. Output itu kita bisa pakai F7, Y01 atau Y1 aja juga bisa. Kita butuh safe hold di sini, kita bisa pakai M6, pakai Y1. Kita mau bikin output baru, output cabang di sini pakai Y6, kita bisa pakai F7, kemudian ketik Y6. Oke, untuk menyambungkan di sini pakai F9 ini karena kita butuh vertikal, klik shift kemudian klik di sini, kemudian oke ke bawah. Nah, kalau horizontalnya langsung klik aja di sini. Oke. Ini satu perintah untuk PLS M0. Penjelasannya, kalau ini penjelasan programnya, maksudnya kalau ini ditekan nanti PLS M0 itu akan aktif. Nanti bisa jadi di sini nggak akan kelihatan aktif, tapi kalau di sini nyala, Y1 ini nyala, berarti sebenarnya M0 itu sudah pernah aktif, walaupun itu sangat singkat. Kita convert, oke. Kita bikin yang sama di bawah. Ya, ini sekalian kita praktekkan untuk copy paste ya. Ini saya klik tombol shift dan arah, kemudian saya copy, Ctrl C seperti biasa di Microsoft Word atau ya Ctrl V untuk paste. Kemudian saya edit address-nya di sini X20. Di sini jadi pakai PLF ya. PLF M1. Di sini berarti ganti dengan M1. Ini tetap X21, di sini ganti dengan Y0 ya. Y0. Oh, di sini nggak ada. Karena ini nggak ada cabang, harus dihapus aja. Di sini juga bisa dihapus. Wis. Ini saya pakai backspace buat menghapus. Ya, setelah kita hapus, sini bisa delete aja ini, kemudian F9. Oke. Setelah itu kita convert. Lalu kita transfer PLC. Oke, nanti akan kita lihat bagaimana bekerjanya di environment ini ya. Pertama kita klik dulu X24. X24 sudah aktif. M0 Y01. Sorry, kayaknya ada problem. Kita download ulang ya. Write to PLC. Yes. Oke, X24 saya aktifkan. Sorry, di sini ada kembar ya, Y01 sama Y01. Ini juga bisa jadi pelajaran. Kalau tadi di copy, hati-hati kalau addressnya ada yang double kayak gini, walaupun sini harusnya sudah aktif, kalau sini belum aktif, ini dua-dua tetap nggak bisa aktif. Nah, ini kita rubah dulu ya. Ya, kita
rubah dulu, tidak boleh ada output yang ditulis lebih dari sekali. Begitu lebih dari sekali kita tulis, nanti dia akan error, atau harusnya sudah nyala dia masih nggak mau nyala. Kita transfer lagi ya, kita aktifkan. Nah, ini sudah mau nyala. Kalau kita lihat X24 di sini masih on ya, PLS M0 juga on, tapi di sini sudah nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Karena tadi itu dia hanya aktif di scanning time pertama, setelah itu udah nggak aktif lagi gitu. Walaupun kita matiin, dia masih akan terus nyala. Nah, sekarang yang PLF, nanti saya akan tekan X20 ini, X20 ini akan saya tekan. Sekarang saya tekan. Nah, walaupun sekarang saya sudah tekan, PLF M1 sudah nyala, tapi perintahnya untuk mengaktifkan Y0 belum dieksekusi. Kapan dieksekusinya? Pada saat, yaitu pada saat perintahnya selesai diberikan. Ini saya akan lepaskan, saya lepasin tombol PB1 nya, saya lepasin, baru perintahnya dieksekusi. Itu adalah PLS dan PLF. Kita matikan pakai X21, mati semua, kita ulangi lagi. On, sudah muter, ini konvernya sudah muter, dan bagian sini kita aktifkan X20, belum aktif, begitu Y0 nya belum aktif, robotnya belum bergerak. Pas dilepasin baru robot bergerak ke sini ya. Itu adalah instruksi PLF dan PLS. Kemudian instruksi yang sepanjang ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi dengan menggunakan yang ini X24, kemudian mengaktifkan PLS M0, bisa kita ganti dengan satu buah kontak aja, yaitu kontak yang ada tanda panahnya ke atas. Ini adalah kontak PLS. Kemudian yang ini X20 mengaktifkan PLF M0, bisa kita ganti dengan kontak yang ada tanda panahnya ke bawah. Ini adalah kontak PLF. Bagaimana menggantinya? Ya, yang atas ini kita langsung hapus aja ya. Hapus, kemudian M0 ini dihapus juga, kita ganti dengan kontak PLF, yaitu yang ini. Alamatnya adalah X24 tadi. Kita samakan dengan alamat yang tadi. Kemudian yang sini juga dihapus, kita ganti dengan, misalkan kita juga bisa pilih dari shift ya. Ini saya pencet tombol shift di keyboard saya, muncul nih F8 di sini. Klik di sini, kemudian X20. Karena di sini, oh ya, di sini juga harus dihapus. Lupa belum kehapus. Hapus. Nah, perintahnya jadi lebih sederhana, jadi semua kayak gini aja. Convert. Setelah kita convert, transfer ke PLC. Oke. Saya aktifkan X24, di sini nanti akan nyala ya. Ini bisa dilihat seolah-olah ini nggak nyala ya, padahal di sini masih on. Di sini masih on, di sini nggak nyala. Tapi sebenarnya pernah nyala cuma sekali, bentar banget, untuk mengaktifkan Y1 supaya sini ada interlocknya dan aktif di sini. Converter sudah jalan, kita klik di sini aja buat meminimize. Converternya sudah jalan di sini. Ini saya balikin lagi. Kemudian PB1 akan saya tekan, yang S20 ini ya. PB1 akan saya tekan untuk mengaktifkan robot. Tapi robotnya itu nggak aktif pada saat ditekan, robotnya aktif pada saat selesai ditekan. Ini saya tekan. Nah, robot belum aktif. Ini robot belum aktif pada saat saya tekan. Robotnya belum gerak. Begitu saya lepaskan, baru robotnya akan bergerak. Untuk kalau ini saya tekan-tekan lagi nggak akan mau ya, karena sudah dianggap lagi, sudah tidak dianggap Y0-nya kan sudah aktif tadi. Harus saya matikan dulu. Kalau ini saya tekan, kemudian saya lepas, baru dia akan gerak. Naruh di situ. Nah, itulah instruksi PLS dan PLF. Baik menggunakan tadi yang agak kompleks, mengaktifkan relay dulu untuk mengambil PLS dan PLF, atau langsung menggunakan kontak yang bersifat PLF dan kontak yang bersifat PLF. Kalau sudah, kita masuk ke main lagi. Apakah mau save programnya atau enggak? Saya enggak save ya. Kita langsung masuk ke main. Ini sudah kita anggap selesai reading the input status ya, PLS dan PLF. Materinya ada di sini. Nanti silahkan teman-teman simak di sini. Untuk simulasinya kita bisa manfaatkan yang ada di sini.
Oke, sampai di situ pembahasan tentang materi di IB4. Terima kasih.